perusakan pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto. Selamat sore Kombes Pol Artanto, kami ingin tahu perkembangan terbarunya. Karena sepertinya masa mendesak oknum penceramah tersebut segera ditahan, diusut. Tapi bagaimana ini hasilnya sejauh ini? Terima kasih Mas Andro. Perkembangan kasus ujaran kebencian yang dapat kita lihat melalui potongan video dari pihak Polda NTB sudah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap kasus tersebut. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pemeriksaan Ustadz Medan dalam ini sebagai saksi, dan hasil daripada BAP tersebut akan terus kita dalami. Dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, yaitu saksi ahli bahasa, IT, kemudian saksi ahli dari pidana. Dan hari ini hasil kesimpulan daripada penyidik dan kasus tersebut sudah bisa dilakukan naik untuk menjadi proses penyidikan. Ya, Pak, kalau sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, misalkan tadi disebutkan ahli bahasa, apa keterangan dari ahli bahasa, Pak? Apakah memang ada makna tertentu atau mungkin itu ya hanya berucap saja? Ya, kalau dari hasil keterangan ahli bahasa tentunya sudah menguatkan bahwa dari keterangan Ustadz Mizan itu sudah dapat merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu kita naikkan menjadi suatu proses penyidikan. Pak Kabid, kami ingin tahu mengenai pemilihan diksi yang digunakan Ustadz Mizan ini. Mohon maaf, ini tain ancong yang dianggap multitafsir dan tidak ada maksud untuk menghina makam leluhur. Ini penjelasannya bagaimana? Ya, itu masih kita dalami, dan itu tentunya pada saat ini tidak bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Namun dari proses penyidikan dan saksi ahli sudah bisa menyatakan itu merupakan suatu pelanggaran. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kan kita ikuti dari proses penyidikan ini atau nanti pada saat proses sidang. Ya, orang yang dimaksud sendiri apakah sudah dilakukan pemeriksaan intensif, Pak? Dan apakah terbuka kemungkinan untuk dijadikan tersangka seperti yang diharapkan oleh sejumlah massa mungkin, Pak? Tentunya penyidik yang melakukan proses atau penetapan atau menaikkan status ini menjadi penyidikan ini sudah dapat membuktikan. Nah, untuk meyakinkan penyidik tentunya masih ada proses-proses lagi untuk menggunakan alat yang lain. Pak Kabid, ini kan potongan videonya hanya berdurasi 19 detik. Kami bacakan kembali: makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balok, Alibatu, Batu Layar, kuburan, dan yang di ujung itu Pak yang saat ini dipermasalahkan. Apakah tidak bisa dilihat dari konteks secara utuh isi ceramahnya atau hanya potongan itu saja yang menjadi bukti? Nah, tentunya saksi ahli yang akan berbicara, saksi ahli yang akan menentukan, Polri mengumpulkan bukti-bukti alat bukti dan nanti akan disimpulkan. Tentunya rangkaian daripada keterangan daripada bersangkutan Ustadz Mizan akan kita sinkronisasi dengan apa yang ada di viral tersebut, baik video utuhnya maupun potongan-potongan videonya. Nah, nanti akan lebih jelasnya pada proses penyidikan. Namun tidak bisa kita sampaikan secara umum dan kita ini ada menghargai proses penyidikan tersebut. Pak, ini kan saat ini Ustadz yang dimaksud di bawah pengawasan ataupun berada di dalam pengawasan dari Polda Lombok. Sebetulnya berada di bawah Polda Lombok ini dalam artian sebagai tersangkakah atau diamankan agar terhindar dari amuk massa, Pak? Kita luruskan bukan Polda Lombok namun Polda NTB. Oke. Sorry, maaf, Polda NTB maksud saya. Ya. Jadi beliau saat ini statusnya masih saksi. Dan kita sudah mengumpulkan alat bukti maupun keterangan dari saksi ini dan sudah kita naikkan statusnya kasus ini penyidikan. Tentunya dari kenaikan status penyidikan ini ada kewajiban dari penyidik untuk nanti akan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Artanto, ada satu hal lagi Pak yang menjadi pro dan kontra. Ketika video ini sebenarnya sudah diupload pada tahun 2020, kenapa baru saat ini diusut? Ya, ini menjadi pertanyaan kita juga dan harus kita ungkap oleh penyidik bahwa video ini sudah beredar, sudah diposting pada tahun 2020 pada bulan November. Namun pada saat ini potongan video tersebut baru diviralkan. Nah, ini menjadi PR bagi kita
Artinya akan dicari siapa yang memviralkan video tersebut pertama kali Pak. Saat ini juga dilakukan secara simultan tentunya. Selain mengatasi masalah penghinaan tersebut, kemudian juga tengah dicari siapa yang memviralkan videonya. Ya, tentu secara simultan, karena ini tidak bisa lepas. Itu rangkaian proses penyidikan. Baik, Demikian, Pak. Pak Kabid sedikit saja Pak, ini kan ada orang juga yang menganggap Ustadz Mizan sudah diamankan, namun pelaku perusakan pondok pesantren Ustadz Mizan sampai dengan sekarang belum juga terkuak. Ya, proses penyidikan berarti penyidik sudah meyakinkan bahwa proses ini akan berlanjut. Karena kewajiban dari penyidikan adalah proses berlanjut. Nah, status dari yang bersangkutan saat ini masih merupakan saksi. Nanti tentunya kita dalami dulu, meyakinkan penyidik bahwa status tersangka nanti akan dinaikkan menjadi tersangka. Namun ini butuh proses, keyakinan, dan pengumpulan arah bukti yang ada. Dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengawasan dan pengamanan pihak kepolisian. Demikian. Yang pengerusaknya bagaimana Pak? Pengerusak apakah ini menjadi perhatian juga Pak? Pengerusak pondok pesantrennya? Seiring berjalan ini ada 2 kasus, yaitu kasus pengerusakan dan sekaligus kasus potongan video ujaran kebencian. Ini berjalan seiring. Baik. Tentunya kita konsen dan serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto atas informasinya.